kondisi yang kedua yaitu tentang pembulian yang ada di Lubuk Baswang. Jadi kita sudah melihat video di media sosial bahwa ada siswa yang membuli temannya sendiri lalu divideokan. Nah, menurut pernyataan oleh Vika tadi, adakah hak kewajiban yang didapatkan atau belum didapatkan oleh pembuli dan korban? Menurut saya kewajiban yang harus dilakukan pembuli yaitu untuk menghargai orang lain, tidak melakukan kekerasan kepada teman atau siswa lain, serta juga kewajiban terhadap pihak sekolah untuk menjaga anak muridnya agar terhindar dari kasus pembulian, kekerasan dan juga kekerasan fisik. Ada yang lain gak sih? Enggak. Kalau hak yang didapatkan oleh si korban seharusnya adalah hak kenyamanan di sekolah, ketenangan, hak perlindungan, hak kelangsungan hidup dan lain-lain. Yang nggak didapatkannya apa aja tuh? Yang nggak didapatkannya itu salah satunya nggak merasa aman, terus juga adanya pembulian yang terjadi pada si korban. Nah, ngomong-ngomong ya tentang pembulian, apakah ada solusi yang lain gitu tentang pembulian yang ada di sekolah itu gitu? Seharusnya sih ya sekolah itu nyediain konseling atau bimbingan bagi setiap muridnya, sehingga mereka dapat menghindari diri mereka sendiri maupun tidak menjadi pelaku atau korban dalam pembulian tersebut. Dan juga mungkin mereka di sekolah itu ada keamanan atau mungkin ataupun ingin anti bully. Dan juga kalau dari diri sendiri, kita harus menanamkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak mereka sendiri. Mereka berhak mendapatkan kenyamanan di sekolah, kenyamanan, ketenangan, dan kelangsungan untuk belajar. Mereka berhak untuk mendapatkannya. Jadi kita tidak boleh untuk melanggar hak mereka sendiri. Jadi mereka mendapatkan hak mereka dan kita mendapatkan hak kita. Tapi kan kejadian pembulian itu kan di luar sekolah ya. Tapi walaupun videonya di luar sekolah, gak mungkin dong cuma di luar sekolah dong pembuliannya. Pasti mungkin ada di sekolah, mungkin dia awalnya mungkin kayak secara verbal dulu mungkin di sekolahnya. Nanti kalau di luar sekolah mereka secara fisik di videonya itu. Menurut kalian nih, sanksi apa yang cocok untuk yang melakukan pembulian kepada teman? Sanksi. Kalau masuk penjara nih ya, ini masih pelajar. Nah mungkin sudah masuk penjara, masih seumur segitu. Seharusnya ada penegakan hukum. Kalau tidak masuk penjara tuh tidak memandang umur dari si pelaku, karena pelaku penjahat pun nggak memandang umur. Kayak yang SD SMP tadi kan nggak memandang umur, masih kecil tapi sudah terjadi kejahatan pembuli. Jadi kalau yang masuk penjara tuh jangan juga memandang umur. Kalau menurut kalian ada nggak sih pasal dalam undang-undang tentang pembulian itu? Ada satu pasal yaitu pasal 28G ayat 1 terdapat pada bagian serta semua orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari yang namanya itu dibuat atau tidak diberlakukan. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, warga negara hak mendapatkan hak yaitu tentang kenyamanan, ketenangan dan kelangsungan hidup. Menurut kalian ada nggak sih solusi dari pemerintah untuk sekolah yang siswanya melakukan pembulian dan ada korban pembulian? Meningkatkan keamanan serta juga seharusnya pemerintah memberitahukan kepada guru-guru agar konsisten untuk menjaga murid-muridnya agar tidak terjadi pembulian, serta juga mau menangani kasus pembulian itu sampai mereka tidak melakukan kasus itu lagi. Nah, tapi di video itu ya, katanya kan mereka udah memanggil orang tua pelaku dan korban untuk diajak bernegosiasi. Tapi menurut saya sendiri itu belum cukup, karena biasanya pelaku itu hanya jera berapa minggu atau berapa hari. Setelah itu mereka akan mencari korban lain untuk dibully lagi. Menurut saya mereka harus memberikan hukuman yang berat untuk si pelaku, seperti hukuman lingkungan sosial, seperti mereka dijauhkan atau dikucilkan dari lingkungan sosial, supaya mereka paham apa itu pembulian itu sendiri, apa itu seperti apa dampak dari pembulian itu pada mental mereka sendiri. Itu kan bagi si pelaku. Jadi kalau korban itu kan bakalan trauma. Ya, jadi trauma. Solusi dari sekolah mungkin untuk biar si korban tidak trauma lagi. Itu bakal susah sih kalau ngilangin trauma. Kalau ke psikiater pun juga memerlukan uang.
jadi susah. Siapa tahu keluarganya nggak mampu. Nah, jadi kita harus menghilangkan pembuli-pembuli itu. Kalau untuk trauma bagi si korban, biasanya sih sekolah itu ya harus menciptakan sebuah lingkungan yang aman dari pembulian. Mungkin kayak misalnya pelakunya adalah laki-laki dan ada korbannya laki-laki, mungkin juga kan. Jadi apa ya? Harus dibuat sebuah aturan atau sebuah agen bully untuk mengawasi setiap perilaku orang di dalam kelas tersebut. Ada yang melakukan pembulian secara verbal dilaporkan kepada guru supaya diberi teguran awal. Jika mereka masih tidak jera ya, maka akan diberi hukuman yang lebih berat lagi untuk si pelaku. Pastinya tuh ya, agen pembuli itu kan dicap sebagai cepu pasti kan di sekolah. Iya. Tapi ya kalau nggak ada agen bully ya gimana lagi kan? Jadi harus ada seseorang yang berani untuk melakukan hal tersebut. Kalau tak berani ya gimana mau speak up? Gak ada yang tahu kan? Iya sih. Tapi kalau tadi kan kita melihat yang di media sosial, Ya. apakah kalian pernah melihatnya secara langsung atau contoh bully-bully yang ada di sekolah? Banyak di Pernah. sekolah. Banyak. Di Secara sekolah, verbal banyak. Iya. nggak cuma di sekolah sih. Di luar Mana-mana sekolah ya. ya. Iya, Di ada. mana-mana. Yang gampang itu ya secara verbal. Itu mungkin mereka cuma bilang kayak hal-hal yang buruk untuk seseorang, tapi orang itu kan anggapnya bercanda. Tapi Iya. bagi korban itu hal yang lain kan. Mungkin Iya. hati mereka sakit, Iya. trauma bagi hal itu kan. Jadi Iya. janganlah pembulian itu ya. Dan di zaman sekarang pun melakukan bullying itu mudah karena ada media sosial. Jadi kita tuh tidak tahu itu si pembuli itu siapa. Jadi yang mudah saja untuk melihat rekam jejak yang akan dikucilkan. Pakai skon akun biasanya sih. Iya. Apalagi kan kalau di media sosial itu ada kebebasan untuk berpendapat, Iya. baik itu yang buruk maupun yang baik. Jadi kalau bebas untuk berpendapat, jadi yang buruk itu bebas juga kan. Jadi untuk korban sih ya mereka harus menjaga hati ya. Jadi ya harus mencari orang-orang yang baik hati atau orang-orang yang berhati baik untuk membantu mereka keluar dari trauma tersebut. Tapi biasanya sih kayak berbalikan gitu gak sih? Kan misalnya nih kelihatan orang itu kayak baik-baik kan kebalikannya gitu. Ya kita nggak Sering tahu nggak kan sih? hati Kelihatan dalam gitu. hati dan pikiran orang tuh nggak tahu kan apa hati mereka gimana kan. Jadi kita tidak bisa melihat fisik saja. Dan juga guru tuh harusnya nggak bilang ini mereka cuman candaan doang. Padahal itu bisa dianggap serius atau hal lain kan, bukan cuma sekedar candaan. Bagi pelaku kan itu bercanda, Iya. tapi bagi korban Dan ada juga guru yang menormalisasikan karena Iya. kayak si pembuli itu misalnya adalah orang tuanya adalah orang yang paling berpengaruh di sekolah. Jadi kayak oh ya udah Bercanda doang gitu. ya bercanda doang. melainkan si korban ini adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi kayak guru-guru memilih kepada pembuli dan memilih untuk tutup mulut Iya. karena tidak mau dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Masih banyak ya itu yang Iya. Masih di tingkat Bully itu hal yang lumrah sih terjadi ya. Nah, jadi itulah sekian tentang podcast tentang pemuda yang ada di Lubuk Pasung. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.